Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai distribusi Weibo. Sebelumnya perkenalkan, saya Kenzi Naufal. Saya Zaki Armanja ya. Saya Dinda Mutia. Saya Fatur Rahman Arakal. Dan selamat menonton. Oke, halo semuanya. Jadi balik lagi sama aku Dinda. Jadi di sini kita akan langsung mulai ngejelasin tentang distribusi Weibull. Dan ada em, nah, anggota-anggota kelompok kita, kelompok 5, ada juga NIM-nya. Kayak yang udah tadi kita kenalan tadi. Habis itu kita bakal bahas apa aja sih pada sesi presentasi kali ini. Jadi yang pertama, kita akan bahas tentang konsep distribusi Weibull. Jadi kira-kira dalam kejadian nyata tuh si Weibull ini dipakai buat dalam konteks apa sih gitu. Nah, terus abis itu juga kita bakal mencoba memahami formulasi dan parameter distribusi Weibull. Nanti bakal di rumusannya bakal ada apa aja sih parameter-parameter yang mempengaruhi si distribusi Weibull ini. Terus dan terakhir kita juga bakal nyoba ngerjain contoh soal di kejadian nyata tuh penggunaan distribusi Weibull tuh kayak gimana. Jadi langsung aja kita mulai bahas tentang si konsep Weibull ini tuh apa sih sebenarnya. Jadi si Weibull ini tuh masih ada kaitannya sama materi kita sebelumnya, yaitu dia tuh merupakan salah satu distribusi kontinu yang biasanya tuh digunakan buat ngeprediksi suatu keandalan atau suatu ketahanan gitu suatu komponen, terus masa hidup suatu sistem sama kestabilan sistem. Jadi berikut juga setelah ini ada grafiknya, ada beta curve yang dimana udah diungkit sebagai preview ya sama Pak Kevin di minggu lalu. Jadi di sini itu ada yang warna merah nih ketika si suatu komponen atau suatu sistem yang baru jadi itu tuh mortality failure-nya itu makin menurun seiring berjalannya waktu. Nah, terus kalau yang kuning itu semakin si suatu komponen itu dipakai, dia akan semakin gampang rusak gitu loh. Karena kan suatu komponen atau suatu barang kalau makin lama dipakai bisa mengalami keausan dan sebagainya gitu. Nah, terus kalau yang hijau itu ketika si suatu komponen tingkat kerusakannya tuh udah sama terus bersifat konstan, dan si yang biru itu adalah si beta beta curve-nya, di mana itu adalah gabungan dari ketiga grafik tadi gitu. Misalnya deh kita ambil contoh yang Pak Kevin udah sebutin minggu lalu, kayak misal suatu pesawat nih yang baru jadi. Kalau dia baru jadi itu kan pasti ada masa uji cobanya, trial and error-nya gitu kan. Di mana di awal-awal sini itu tuh si pesawatnya bisa aja mengalami kerusakan, kemungkinan mengalami kerusakan itu lebih besar gitu. Jadi dia terus-terus nanti dia bakal stabil seiring berjalannya waktu, dan tingkat kerusakannya bakal naik lagi seiring kalau udah lama gitu. Misal pesawatnya udah lama, kan dia bisa mengalami lebih rentan mengalami kerusakan gitu kan. Sebenarnya hal ini bisa juga terjadi sih sama eee, apa ya, kayak komponen-komponen elektronik gitu kan. Misal komponen elektronik itu baru jadi, itu kan bisa lebih sering, bisa peluang si alatnya rusak itu bisa lebih tinggi, dan makin lama akan makin turun, terus stabil, terus tingkat kerusakannya akan meningkat lagi gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang rumusan atau formulasi dari distribusi Weibull ini. Oke, sekarang presentasi dan sebenarnya saya Zaki. Selanjutnya adalah keandalan dan tingkat kegagalan. Keandalan dapat dinyatakan dalam distribusi jadi distribusi Weibull tuh seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dapat memprediksi keandalan. Jadi cara menggunakan itu seperti ini. Suatu komponen dapat bekerja setelah waktu dapat dinyatakan dalam bentuk berikut, di mana keandalan sama dengan 1 kurang kumulatif T, mana kumulatif FT itu adalah fungsi distribusi Weibull. Jadi dalam distribusi Weibull itu ada tingkat kegagalannya. Jadi tingkat kegagalannya itu dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. ZT, di mana itu adalah tingkat kegagalan, sama dengan alpha beta, T pangkat beta min 1. Di mana alpha adalah parameter skala dan beta adalah parameter bentuk. Inilah yang tadi sebelumnya
Saya disebutkan fungsi densitasnya itu adalah fx, f dengan parameter x, a, dan b sama dengan alpha beta kali x pangkat b min 1 dikali eksponen min pangkat min alpha kali x pangkat beta. Untuk x-nya lebih dari 0, dengan a adalah parameter skala dan beta adalah parameter bentuk. Jadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu tingkat kegagalan, kalau kita lihat slide sebelumnya. Nah, alpha beta kali t pangkat b min 1 itu, beta min 1 itu ada dalam fungsi densitas dari distribusi Weibull. Yang mana yang bagian itu adalah menentukan bagaimana suatu komponen itu dalam seiring waktu yang berjalan itu akan bersifat seperti apa. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin interpretasi parameter fungsi densitas. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya fungsi densitas itu ditentukan oleh dua parameter, yaitu yang pertama parameter alfa dan kedua yaitu parameter beta. Nah, parameter alfa itu hanya menentukan seberapa panjang lebar suatu grafik. Nah, sedangkan parameter beta adalah salah satu parameter yang paling penting dalam fungsi densitas ini. Mengapa? Karena parameter beta itu ada parameter bentuk, suatu parameter yang apabila nilainya berubah akan berubah juga bentuknya. Nah, apa sih bentuk yang dimaksud? Bentuk yang dimaksud bisa kita lihat di sini, yaitu ada tiga bagian, yaitu ketika beta kurang dari 1 sama dengan 1 dan juga lebih dari 1. Nah, apabila beta kurang dari 1, probabilitasnya tuh akan tinggi di awal waktu, namun lama-kelamaan akan menurun. Nah, kemudian pada beta sama dengan 1, fungsi densitasnya tuh akan berubah menjadi fungsi eksponensial, di mana tingkat kegagalannya tuh akan konstan sepanjang waktunya. Nah, ketika beta yang melebihi 1, probabilitasnya itu akan meningkat seiring berjalannya waktu, namun memiliki nilai maksimum atau nilai puncaknya, dan seiring waktu juga akan menurun. Oke, selanjutnya adalah fungsi kumulatif. Nah, fungsi kumulatif itu terdapat dua parameter juga, seperti fungsi densitas, yaitu yang pertama ada parameter skala, yang menentukan seberapa lebarnya suatu grafik tersebut. Kemudian ada juga parameter bentuk yang menentukan bagaimana bentuk suatu fungsi kumulatif ini. Nah, bentuk dari fungsi kumulatif ini adalah fx sama dengan 1 dikurang e pangkat min ax pangkat b, di mana x sama dengan 0 atau lebih dari 0. Oke, akan kita analisa ya. Jadi selanjutnya, itu adalah rata-rata dan variansi. Jadi seperti distribusi pada umumnya, distribusi Weibull, rata-rata dan variansinya dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Yang mana rata-ratanya itu adalah alpha pangkat min 1 per beta dikali gamma function dari 1 tambah 1 per beta. Dan variansi sama dengan seperti berikut. Di mana mu itu adalah rata-rata, sigma kuadrat adalah variasi, alpha adalah parameter skala, dan beta adalah parameter bentuk. Biasanya dalam suatu problem atau soal dikasih, yang diberitahu adalah mu atau betanya, tergantung problemnya. Jadi untuk mencari parameter-parameter yang ingin dicari, kita bisa menggunakan hubungan rata-rata ini yang sebelumnya itu mu adalah a pangkat min 1 per beta dikali gamma function dari 1 tambah 1 per beta. Dari situ kita dapat menemukan hubungan antara parameter skala, parameter bentuk, dan parameter rata-rata. Oke, nama saya Kenzi Naufal Putra Friwana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini untuk membahas mengenai sebuah persoalan aplikasi real world yang saya dapatkan dari sebuah jurnal bernama Optimal Power Flow Solutions Incorporating Stochastic Wind and Solar Power.
Secara langsung saja premis soalnya adalah atau permasalahannya itu sebagai berikut. Ada perusahaan yang punya 2 turbin angin di lokasi pembangkit. Sebut aja BUS 5 dan BUS 11 dengan kapasitas daya masing-masing 75 MW dan 60 Watt. Terus setelah memperoleh statistik kecepatan angin, diketahui kalau ternyata kecepatan angin di lokasi itu bisa dimodelkan dengan distribusi Weibull. Dan kecepatan angin rata-ratanya adalah 8 meter per second dengan parameter bentuk distribusi Weibullnya didapatkan bernilai 2 melalui hasil simulasi-simulasi pembangkitan daya angin pada kedua turbin itu dalam melalui sistem yang di sini namanya sistem IEEE 30 ya. Itu. Lalu operator turbinnya menetapkan kalau turbin itu bisa menghasilkan daya jika kecepatan anginnya lebih dari 5 meter per second. Diharapkan dari kecepatan angin 7 meter per second bisa mengeluarkan daya minimal 25 watt. Nah, pertanyaannya adalah berapa probabilitas kecepatan angin di lokasi kedua turbin itu melebihi 5 meter per second sehingga turbinnya bisa menghasilkan daya. Dan pertanyaan keduanya, berapa probabilitas untuk mencapai target daya minimalnya yaitu 25 MW. Langsung aja ke pembahasannya. Seperti soal distribusi atau peluang pada umumnya ya kita perlu memperhatikan parameter ya. Di soal sudah diberitahu atau diberikan melalui hasil simulasi yang dilakukannya, itu ada parameter bentuk beta yaitu sama dengan 2. Dan parameter rata-rata kecepatan angin atau mu itu didapatkan sebesar 8 meter per second. Lalu diketahui juga daya itu akan diproduksi ketika V sama dengan 5 meter per second. Atau V dalam kasus ini adalah nilai X atau variabel acaknya. Dan 25 watt dapat didapatkan ketika V sama dengan 7 meter per second atau variabel acak sama dengan 7. Nah, kalau kita mau masukin rumus distribusi Weibull ya, atau dalam kasus ini kumulatifnya, itu ada satu parameter lagi yang kurang yaitu parameter alfa atau parameter skala. Dan parameter alfa ini bisa didapatkan melalui persamaan mu atau rata-rata sama dengan alfa dipangkatkan min 1 per beta dikali nilai gamma dari 1 ditambah 1 per beta. Dan ini kita tinggal masukin nilainya, bakal kita dapat alfa sama dengan 0,0122 kurang lebih. Terus karena kita sudah mendapatkan semua nilainya, langsung aja kita mengerjakannya. Yang pertama itu probabilitas kecepatan angin lebih dari 5 meter per second. Kita bisa mencari ini dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Dengan kalau kecepatan angin lebih dari 5, itu sama aja kalau 1 atau semua peluang 100% dikurangi peluang kumulatif 5. Dan kalau kita mengikuti rumus, ya karena kita tadi udah dapat semua parameter, tinggal dimasukin 1 dikurangi E pangkat minus alfa dikalikan V pangkat beta, itu akan mendapatkan fungsi kumulatif 5 sebesar 0,2629 atau sebentar. Iya, itu untuk kumulatif lebih dari 5. Sehingga probabilitas angin melebihi kecepatan 5 meter per second adalah sekitar 73,71% atau 1 dikurangi 0,2629 tadi. Tuh. Nah, untuk persoalan kedua, yaitu untuk kurang lebih sama seperti sebelumnya, ini tinggal pakai cara yang sama aja. Ketika V-nya lebih dari 7, kalau tadi kan lebih dari 5, tinggal kita substitusi nilai alfa dan beta sehingga didapat probabilitas melebihi 25 watt adalah sekitar 55%. Oke, kalau begitu, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada presentasi kami, dan terima kasih. Adapun untuk referensi ada pada slide ini.